yang nikah sebelum tahun 74 Mas Hanif, yang dulu itu ada juga. Ya, yang kedua ini mereka yang memang nikah sudah sesuai syarat rukun menurut Islam dan tidak dihadiri PPN. Okay. Nah, tambahan yang paling penting, poin pentingnya, saat menikah dia bukan pasangan orang lain. Nah, jadi ini mereka banyak yang sebenarnya pengen ikut tapi terkendala ini. Nah, ini yang pernikahan yang seperti ini termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga termasuk pemicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Nadine dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Hanif Muhbisri dalam acara podcast LTN-NU Kabupaten Mojokerto. Lama sekali saya tidak menyapa seluruh warga Nadine, tentunya di channel baru kita yakni TVNU Kabupaten Mojokerto. Nah, pada kesempatan hari ini saya sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah wanita-wanita hebat, ibu-ibu yang sangat luar biasa. Amin. Siapakah beliau? Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan menyapa terlebih dahulu dari yang paling kiri. Nah, beliau yang sangat luar biasa ini, beliau adalah Ibu Sinten Bu? Bu Isfaiyah. Bu Isfaiyah. Mungkin warga Nadine sudah tidak asing lagi nih. Bu Isfaiyah atau sering dipanggil dengan Bu Is. Beliau ini adalah salah satu penyuluh Kemenak Kabupaten Mojokerto, dan di PCNU juga beliau menjabat sebagai Sekretaris LKKNU Kabupaten Mojokerto. Kemudian di sampingnya, nah di sebelah kanan beliau ada juga perempuan yang sangat luar biasa, ya, ibu yang sangat luar biasa. Atas nama dalam Zumratul Uzlifah, dari penyuluh agama Islam juga, sama-sama dengan Bu Isfaiyah. Sama-sama penyuluh Kemenak Kabupaten Mojokerto yang kita hadirkan pada kesempatan sore hari ini. Beliau juga di struktural PCNU, beliau juga menjabat ya sebagai koordinator dakwah dan juga bidang dakwah, dan juga di Kecamatan Suko beliau adalah ketua PAC Muslimat Kecamatan Suko. Pasti orang-orang Suko tidak asing lagi nih dengan Bu Zumratul. Baik, begini Bu Is sama Bu, saya panggilnya apa ini? Bu Liv sama Bu Is. Hari ini saya akan bertanya-tanya terkait dengan yang kemarin viral di Twitter tentang KDRT. Nah, ada yang bertanya nih, kebanyakan orang juga ada yang belum tahu apa sih sebenarnya KDRT itu gitu. Kalau secara umum kan kekerasan dalam rumah tangga, ngerti nggih Bu Is nggih? Tapi warga Nadine agar lebih jelas, maka saya akan mempersilahkan Bu Is dulu. Sebenarnya apa sih KDRT itu, Bu Is? Oke, saya dulu ya, yang sebelah kiri ya. Oke, terima kasih Mas Hanif. Saya salam dulu ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa setia TV NU Mojokerto, alhamdulillah, terima kasih Mas Hanif. Kami dari penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang juga kebetulan alhamdulillah dipercayai oleh Yai mengemban amanat menjadi salah satu pengurus di kelembagaan PCNU di LKKNU. Nah, kami diamanati untuk menjabat selaku sekretaris LKKNU Kabupaten Mojokerto. Menyikapi terkait fenomena betapa berita-berita viral terkait akhir-akhir ini masalah KDRT Mas Hanif. Sebenarnya di Islam itu tidak ada istilah KDRT. Ya, kalau di undang-undang perkawinan pun tidak dikenal yang apa namanya KDRT. Adanya istilah itu kalau di kita di Islam ada yang namanya nusus di hukum ya, di hukum perkawinan, di fikih muamalah, juga undang-undang perkawinan, di istilahnya namanya nusus sama sikok istilahnya. Nusus dan sikok. Iya. Nah, nusus itu sebuah sikap yang
dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami atau istri yang mengabaikan kewajibannya untuk ditunaikan kepada pasangannya. Jadi kalau nusus ini salah satu pihak. Salah satu pihak. Dia misalnya suami yang nggak menunaikan. Jadi biasanya nusus ini masyarakat kita seringkali hanya dilakukan oleh istri, padahal tidak demikian. Bisa jadi nusus itu juga dilakukan oleh suami. Kalau kemudian itu kewajiban istri yang seharusnya taat kepada suami, dia mengabaikan kewajiban itu, maka dia dianggap itu sebagai tingkatan nusus. Pun demikian kalau misalnya suami kewajibannya harus menafkahi keluarganya, sementara dia punya kemampuan untuk itu, tapi dia abaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah keluarganya, membimbing, mendidik anak sama istrinya, itu pun dianggap sebagai perilaku nusus sebenarnya. Ya, jadi nusus ini tidak selalu kemudian selalu dikaitkan dengan istri, kedurhakaan istri, tapi juga sama tadi sama-sama. Jadi itu sikap nusus salah satu pihak. Tapi kalau sikok itu kedua-duanya. Jadi ada perselisihan, konflik di antara pasangan suami istri, percekcokan, perselisihan yang terus-menerus dan dilakukan oleh dua-duanya. Berarti sama-sama melakukan kesalahan. Iya, melakukan sama-sama melakukan kekerasan, ada konflik entah secara fisik atau psikis ya. Itu namanya sikok istilahnya. Ya. Jadi perbedaan nusus dan sikok itu dari yang nusus itu salah satu pihak, sedangkan sikok dua-duanya. Sementara kalau baik nusus maupun sikok itu sebenarnya sama-sama mengandung unsur kekerasan. Sama-sama mengandung unsur kekerasan. Di situ yang kemudian karena ada unsur kekerasan tadi dalam artian baik itu secara fisik maupun psikis, ya misalnya yang suami mengabaikan kewajibannya mendidik nafkah, mengabaikan kewajibannya mendidik sama melindungi keluarganya misalnya. Sementara yang istri juga mengabaikan kewajibannya untuk taat kepada suaminya, dalam artian ini taat yang tidak sampai kemudian ada unsur maksiatnya loh Mas. Kan kita di koridornya kalau di santri itu la ta'ata li maksiatil kholiq. Jadi taatnya istri hanya di koridor sampai tidak ada unsur maksiatnya masih sesuai dengan aturan dan norma. Ya, selagi yang diperintah suami itu masih dalam koridor kepatutan tidak ada unsur kemaksiatan, maka istri bagaimanapun harus tetap mentaati perintah suami. Nah, itulah maka ketika sikap abai tadi itu dimunculkan baik oleh salah satu atau keduanya, maka itu kemudian akan muncul yang namanya perasaan sifat teraniaya kan? Teraniaya kan Mas Hanif. Sehingga kemudian salah satu merasa seolah-olah saya sudah terdolimi. Itu kemudian maka muncullah mungkin kalau di masyarakat namanya istilah KDRT. Padahal perlu digarisbawahi juga gitu. Ada syarat-syarat tertentu perilaku kekerasan itu sudah termasuk KDRT atau tidak. Gitu. Jadi kita memang perlu meluruskan istilah itu. Jadi intinya perilaku yang menentang dalam artian yang sudah mengabaikan kewajiban itu yang seharusnya misalnya dilakukan oleh suami, dia harus menafkahi, membimbing keluarganya, yang istri juga harus dia selalu taat sama suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, ya. Itu yang ketika tidak dilakukan, maka otomatis ada unsur tadi itu yang tidak tercapai kepuasan, kesakinahan, kedamaian di keluarga. Akhirnya kan ada muncul sikap teraniaya tadi, kekerasan soal mungkin haknya tidak diberikan. Iya, nah kekerasan ini tidak selalu kemudian hanya sebatas kekerasan fisik memang, tapi juga psikis juga. Jadi KDRT itu bisa jadi muncul karena perasaan teraniaya secara fisik maupun psikis. Baik. Gitu. Jadi warga Nadine dimanapun berada, itulah tadi penjelasan dari Bu Is terkait dengan KDRT. Sebenarnya di dalam Islam itu
sudah dijelaskan sangat jelas gitu. Apabila salah satu ini mengabaikan haknya sebagai suami atau sebagai seorang istri, ini juga bisa dikatakan sebagai perilaku KDRT. Nah, kemudian kemarin ketika kita melihat sebuah postingan salah satu ustadzah di media sosial yang sangat ramai Bu Is, mengatakan bahwasannya KDRT itu sebuah aib, ngonten. Benar nggak sih Bu Is, sebenarnya KDRT ini sebuah aib? Oke, gini Mas Hanif ya. Dalam hidup berkeluarga atau berumah tangga itu tidak satu pun yang kemudian luput yang namanya konflik atau perselisihan pendapat, beda pendapat itu, iya silang pendapat. Tidak satu pun keluarga yang tidak pernah mengalami. Nah, pasti semuanya ya, karena suami istri ini kan berangkatnya dari latar belakangnya berbeda. Namanya pasangan, kalau istilahnya di pilar rumah tangga sakinah ya Bu, itu namanya zawaj. Zawaj itu salah satu pilar keluarga sakinah yang harus dimengerti oleh pasangan baik suami atau istri, bahwa mereka itu berangkat mengikrarkan untuk membentuk sebuah rumah tangga itu memang dia dipertemukan karena sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Pasangan, namanya pasangan itu ibarat sendal itu kan ada kaki sama kiri sama kanan ya. Sepasang. Kalau misalnya sama kanannya sama kirinya juga nggak enak dipakainya. Pun demikian dengan relasi dalam sebuah rumah tangga ada suami istri ini mesti karakter mereka mesti berbeda. Berpasangan itu harus difahami bahwa memang masing-masing suami istri itu memiliki karakter, memiliki sifat, kepribadian, hobi, kebiasaan dan semuanya itu pasti nggak sama. Kalau ada kemudian pasangan suami istri dia kemudian berkomitmen, ayo kita menikah, sepertinya saya sama dengan, ada kesamaan dengan kamu. Sepertinya saya punya banyak kesamaan dengan kamu. Itu sebenarnya hanya di awal. Itu hanya klise yang kemudian diucapkan hanya di awal. Tapi kemudian ketika dia masuk dalam sebuah kehidupan rumah tangga semakin ke dalam, maka perbedaan di antara pasangan itu selalu justru akan terlihat. Nah, inilah hikmah Allah kemudian buat komitmen pernikahan itu. Makanya orang menikah itu tidak sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tapi memang harus diniati niat ibadah. Ada unsur ubudiyahnya di situ. Jadi karena niatnya adalah untuk ibadah, maka ketika dia kemudian bertemu dengan pasangannya yang berbeda karakternya dan semuanya, sehingga kemudian ketika dia berinteraksi dengan pasangannya banyak ditemukan perbedaan-perbedaan itu, bukan kemudian harus diperbesar perbedaannya, tapi justru harus dirangkul, dikelola perbedaan itu menjadi sebuah irama kehidupan rumah tangga yang justru membuat iramanya semakin menghanyutkan. Semakin butuh. Berarti seperti ini berarti Bu Is, ketika perbedaan itu sudah bisa diatasi atau perbedaan itu sudah semakin bisa dilebur lah istilahnya dalam sepanjang perjalanan keluarga ini. Apakah dengan seperti itu kemudian ketika terjadi sebuah kekerasan, baik ini secara fisik sampai memukul, menampar dan lain sebagainya, apakah ini bisa dikatakan seperti yang pertanyaan saya di awal tadi, apakah ini sebuah aib atau bukan? Karena di dalam, kalau saya menggarisbawahi yang disampaikan Bu Is tadi, ya sudah wajar sebenarnya permasalahan di dalam sebuah keluarga itu, perselisihan di dalam sebuah keluarga ini. Nah, apakah ini nanti akan menjadi sebuah normalisasi atau sebenarnya hal yang wajar terjadi, sehingga ini bisa kita katakan sebagai hal yang wajar, KDRT ini wajar di dalam rumah tangga, nonton? Begini Mas Hanif, kalau saya mandangnya kekerasan apapun bentuknya itu memang tidak ditolerir oleh Islam.
Sebenarnya kekerasan bentuk apapun itu tidak ditolerir. Berarti aib apa tidak, Bu? Terkait aib atau tidak, begini memandangnya. Kalau saya memandangnya mungkin yang disampaikan oleh salah satu ustadzah tadi, mungkin kalau dalam pandangan kami, analisa kami itu bukan bermaksud kemudian menormalisasi KDRT. Gitu. Tapi begini memandangnya, bahwa setiap pasangan suami istri dalam hidup berkeluarga itu selalu luput dari masalah, tidak luput dari perbedaan, tidak luput dari yang namanya selisih pendapat, konflik di internal itu selalu ada. Nah, kemudian ketika didapati misalnya tadi ada pasangan entah suami atau istri yang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis, nah ini kan bentuk-bentuk menjadi dipandang sebagai kekerasan atau tidak, itu memang bagaimana pasangan suami istri itu menyikapinya. Menyikapinya. Kembali ke begini, cara pasangan itu menerima begini, ya, Bu? Iya, jadi begini, memang kan ada ngapunten, ada suami yang memang karakternya ada yang bersikap keras, sementara si istri itu mungkin yang terlalu memang ini jadi itu hikmah zawaj tadi itu pasangan itu Allah mempertemukan dua insan yang berbeda tadi. Nah, ketika misalnya salah satu pasangannya tadi yang sifatnya ada sedikit keras, temperamen misalnya, itu kan memang jodohnya seperti ini. Apakah kemudian ketika Allah sudah dia pertemukan, loh ternyata kok pasangan saya seperti ini ya? Ketika komitmen sudah dia ucapkan, ketika dia temui pasangan seperti ini, bukan kemudian dia mundur ke belakang. Berarti mungkin cukup di sini saja pasangan apa? Enggak, kita harus tetap bersabar dengan cara mungkin bukan mentolerir tidak, tapi kita kemudian menyaksikan ini ujian saya. Berarti selalu menganggap hal itu adalah sebagai ujian, ujian dalam artian begini, kita hidup ini kan memang tak terlepas yang namanya dengan ujian ya, termasuk ujian berkeluarga tadi. Misalnya dapat pasangan yang agak temperamen misalnya, atau mungkin yang istri yang cerewet. Nah, itu kan misalnya si pasangan suami ini mendapat istri yang tadi yang cerewet, pokoknya setiap pulang itu nggak ada enak-enaknya lah misalnya ya. Sementara yang suami tadi yang temperamen katakan. Nah, ketika misalnya pasangannya bisa menerimanya dalam artian ini memang suami saya Allah berikan saya pasangan seperti ini. Kira-kira dengan temperamen suami saya yang seperti ini, saya bisa gak jadi orang yang sabar? Kira-kira ini Allah menjadikan saya, mungkin saya harus lebih sabar lagi. Tapi dalam artian bukan mentolerir sikap kekerasan, misalnya dia sering ditabok yang sampai kemudian membahayakan nyawa. Tidak, kalau misalnya sampai itu sudah mengandung unsur membahayakan nyawa, maka dia terkena ini tugas untuk menjaga keselamatan jiwa. Sudah kena ini makosidus syariahnya tadi, hifdun nafas, menjaga jiwa. Dia harus menyampaikan ke orang lain untuk minta pertolongan. Kalau sebatas itu memang masih bisa ditolerir, katakan ada sikap suaminya yang terlalu entah itu otoriter atau mungkin harus memandangnya ini loh, mungkin ujian saya, Allah perintahkan saya mungkin lebih bersabar. Ya mungkin sebagai orang istri didoakan, bacakan itu, mungkin sebagai santri sering baca sholawat, bacakan Fatihah, bacakan Asmaul Husna ya Latif ya Latif. Berarti kembali ke pribadi masing-masing ya Wis ya. Dan itu Mas Hanif seringkali saya sampaikan kepada semua calon pengantin biasanya kalau mau nikah itu mesti kami selalu berpesan bahwa mereka supaya siap saat mengarungi itu, kamu nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu mesti akan kamu temukan karakter yang kamu tidak senang mesti, dan itu kamu harus siap menerimanya. Dengan cara apa? Memusyawarahkan, membicarakan. Misalnya kamu yang selalu otoriter semuanya, nggak bisa kah itu dibicarakan bersama, dimusyawarahkan. Misalnya sudah dimusyawarahkan bersama, dibicarakan berdua, kok tidak ada solusi, maka pantang keduanya ini menceritakan kepada orang tua. Oke, itu yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan hari ini tadi ya Bu.
pantang juga pasangan suami istri ini berkoar-koar menceritakan konflik dalam rumah tangganya, diceritakan menjadi sebuah status di medsos. Oke, mungkin ini nanti yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya tingkat KDRT yang seperti apakah sih yang bisa dikatakan sebagai sebuah aib dan KDRT yang sebenarnya wajar bagi seorang suami untuk memberikan sebuah didikan kepada istrinya. Masih saya sambung lagi, Mas, ini tadi yang kaitannya itu juga. Ini yang sering kali terjadi di masyarakat itu ketika ada sepasang suami istri terjadi konflik. Ini biasanya entah suami atau istri ini biasanya mengadu ke orang tua. Nah, ikut sertakan pihak ketiga. Sementara kita tahu orang tua itu kan ibaratnya pangeran Katon. Masih memiliki sifat idealis mungkin ya. Kamu anakku, aku tahu benar. Seberapapun misalnya dia itu salah, pasti orang tua akan bela. Ketika kemudian si anak ini yang dalam kehidupan rumah tangganya ada konflik, cerita sama orang tua, pasti orang tua ini akan mesti sedih. Nggak ada ceritanya orang tua yang iya. Nah, ketika orang tua sudah sedih, Mas Hanif, itu efeknya pasti akan berimbas di rumah tangganya. Di rumah tangga. Karena kita kan sudah di Rasulullah bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Maka jangan sekali-kali kamu bikin orang tuamu sedih. Kalau ada berita bagus saja nggak apa-apa ceritakan. Ketika ada berita yang nggak enak, jangan sekali-kali cerita sama orang lain, utamanya orang tua ibu. Loh, solusinya gimana Bu Is? Masa kita harus diem aja seperti yang dilakukan oleh Oki itu kan? Disimpan dalam artian bukan menormalisasi, mungkin maksudnya untuk seperti itu. Menjaga nama baik suami karena ini menjaga kehormatan suami. Dia kalau solusinya saya itu mesti kepada Jatin saya ngajarkan itu. Udah kalau sudah nggak ada misalnya kamu curhat sama keluarga, jangan mudah cerita sama orang lain. Udah kamu punya sejadah, itu gelar sajadahmu. Kamu curhatkan sama masalah ini pasti dari Allah. Kamu carikan solusi sama Allah. Curhatkan aja masalahnya, misalnya pasanganmu itu yang misalnya suka main tangan atau pasanganmu yang pelit. Pasanganmu yang kebiasaannya selalu misalnya sama teman-temannya suka ngopi sampai malam-malam lah, udah misalnya seperti itu ya Mas Adil. Menarik sekali warga Nadine perbincangan pada kesempatan sore hari ini. Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Is, bahwasannya kita jangan semerta-merta menyampaikan apapun permasalahan dalam rumah tangga. Istilahnya mengaitkan pihak ketiga. Nah, namun Bu Is, di Mojokerto sendiri, panjenengan, Bu Liv ataupun Bu Is pada kesempatan sore hari ini juga mengetahui bahwasanya di Kabupaten Mojokerto ini kasus KDRT juga cukup tinggi. Luar biasa memang. Ketika saya lansir di beberapa website, terutama di website yang saya baca tadi sore, kebanyakan yang mengalami KDRT ini adalah rumah tangga dengan usia muda. Mungkin saya beralih ke Bu Liv, mungkin Bu Liv nanti yang lebih bisa memberikan saran solusi. Tadi Bu Is mengatakan diusahakan kita jangan mengaitkan pihak ketiga. Nah, tapi kayaknya Bu Liv ada kaitannya ketika nanti masalah ini ketika sudah tidak bisa menemukan titik temu pada saat sang pasangan ini berdiskusi, apakah kita perlu mengikut sertakan pihak ketiga dalam artian sebagai seorang konselor. Apakah ada Bu Liv konselor di dalam ini untuk menyelesaikan permasalahan di rumah tangga itu? Mungkin banyak warga Nadine yang belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya menyapa dulu untuk warga Nadine yang di Kabupaten Mojokerto yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Senang sekali saya berbincang hari ini dengan teman-teman di LTN ya. Alhamdulillah, terima kasih, semoga dengan hadirnya kita ini bisa memberikan manfaat. Amin, amin Allah. Begini Mas Hanif ya, sesungguhnya kami juga berkecimpung memang dengan para calon pengantin. Calon pengantin. Ini setiap kali saya ketemu calon pengantin mesti saya tanya, sama nikah tujuannya seperti apa sih sebenarnya? Sama nikah itu kepinginnya apa? Saya nikah kepingin mengembangkan keturunan. Terus ada lagi apa? Saya biar ada teman curhat. Terus banyak lagi macam-macam. Terus saya tanya, balik tanya ketika ada yang tanya,
begini, saya ingin mengembangkan keturunan dengan pasangan saya gitu. Saya ada lagi yang biar saya bisa menyalurkan hasrat saya biar tidak berzina gitu. Ketika kemudian saya tanya, andaikan kemudian pasangan jenengan itu tidak bisa mengembangkan keturunan sesuai keinginan panjenengan dalam kurun waktu 2 tahun, apa yang panjenengan lakukan? Maka dia diam. Apakah terus panjenengan akhirnya ini kamu tidak bisa mempunyai turunan, ya otomatis ini tidak sesuai dengan tujuan awal saya. Akhirnya saya gini ya, akhirnya saya berikan mengarahkan ke teman-teman kalau awal-awal menikah, memang kalau panjang nikah saat awal-awal mau nikah itu kelihatannya bagus dok, semua bagus, yang baik-baik karena panjangan ketemu pasangan panjangan itu posisi sudah mandi, sudah pakaian cantik, wangi dan lain-lain. Tapi nanti ketika panjangan sudah menikah, ini panjangan akan mengetahui pasangan panjangan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bagaimana pasanganku wajahnya ya ketika bangun tidur. Nah, ini baru harus kita luruskan niat nikah kita. Ini akan menjawab semua persoalan. Pertama, niat adalah benar apa yang dikatakan oleh Ibu Hajah Isfaiyah tadi, bahwa niat nikah kita adalah untuk ibadah. Itu benar sekali. Karena saya sendiri sudah mengalami katanya orang ya kalau pahit getirnya dan asam manisnya kehidupan ini karena sudah menikah selama mulai tahun 90, kalau dihitung sekarang berapa ya? Tahun? Sudah nikah iya itu sudah berapa tahun itu ternyata memang awal-awal yang diimpi-impikan itu waduh luar biasa ya. Waduh nanti saya pengen ini. Tapi tidak, ternyata ketika kita mengalami pernikahan tidak semulus apa yang kita, tidak semulus yang dikira. Yang kita impikan waktu zaman ketika sebelum kita menikah. Masih awal-awal. Ternyata memang kalau saya baca di dalam buku Fondasi Pernikahan itu kan ada bagaimana cara membimbing pasangan agar supaya pasangan itu tetap bisa sakinah, mawaddah warahmah. Itu memang pertama kita luruskan niatnya. Jadi niatnya memang harus niat ibadah. Niat ibadah. Itu yang terpenting. Yang paling penting. Karena apa? Sebelum kita di akad nikah itu semua yang kita lakukan dengan pasangan itu diharamkan kan? Diharamkan. Kita memandang saya ini sebetulnya haram. Laki-laki perempuan kita memandang juga haram, megang haram ya. Betapa indahnya ketika membayangkan masih masa-masa pacaran. Aduh, andaikan indahnya waktu nanti menikah, mencium itu, aduh, gemerinding ya. Ini masalahnya sudah menikah belum ini? Belum ini kayaknya. Edukasi juga. Nah, itu bayangannya itu mesti yang indah-indah. Iya, benar ya. Ini masnya pada senyum ya. Para pemirsa ya. Awalnya yang indah-indah dulu. Yang dibayangkan itu indah-indah. Maka mereka tidak tahu bahwa nanti tidak hanya indah yang kita alami, dan jadi penting untuk niat nikah. Makanya kadang-kadang itu sama niat nikah saya sarankan kepada para calon pengantin, kalau panjangan memang Rasulullah SAW menganjurkan ada 4 ya Bu Is ya. Pilar. Iya 4. Nah untuk yang itu cantiknya, bisa turunannya, bisa karena hartanya, nasabnya. Itu memang betul Rasulullah memberikan tuntunan seperti itu. Tapi yang paling baik, yang paling utama adalah karena agamanya. Karena agama itu sangat menjamin dalam mengarungi kehidupan itu kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sakinah apa sih artinya? Sering saya tanyakan. Saya kepingin rumah tangga saya itu sakinah mawaddah warahmah. Apa sakinah? Sakinah itu rumah sakit. Ada yang tanya, apalagi kerupuk Bu. Waduh, ini jadi guyonan gitu ya. Jadi ternyata sakinah itu memang sebuah kehidupan yang tenang, tentram. Itu kita kepingin semua dalam mengarungi rumah tangga itu agar terbentuk sebuah keluarga yang memberikan ketenangan, ketentraman bagi pasangan, bagi keduanya, bukan hanya pada salah satu pasangan. Makanya ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah kasih sayang yang dimiliki karena pasangannya. Misalnya seperti ini.
kalau berkata kepada pasangan, aku cinta kepadamu. Wah. Karena misalnya seperti ya, Yeah. aku cinta kepadamu karena aku merasa nyaman di sampingmu. Karena ada gitu. Aku cinta kepadamu karena aku merasa nyaman di sampingmu. Terus kira-kira apa enggak? Dia enggak melihat kira-kira pasanganku nyaman enggak bersama dia. Nah, ini perlu ditanyakan juga. Dari sudut pandang yang lain. Makanya ada warohmah. Warohmah. Warohmah artinya adalah saya senang kalau melihat pasanganku senang. Gitu. Nah, jangan dipandang ini pincang, jangan salah satu hanya sakinah, hanya mawaddah saja tanpa ada warohmah. Jadi kedua-duanya, jadi dia merasa senang dengan pasangannya, merasa nyaman, tapi pasangannya juga merasa iya, dan sama-sama mendapatkan rasa kenyamanan dan kasih sayang, tidak bertepuk sebelah itu. Kenapa kok banyak pasangan yang terjadi KDRT itu diantaranya adalah karena dia mempunyai mawaddah saja, dan jadi dia merasa saya senang kalau kamu begini. Kalau itu. Kamu jangan melakukan ini, saya tidak senang loh. Kan dirinya sendiri. Sementara egois gitu egois betul. Ya, sementara pasangannya, apakah dia merasa senang kalau ada contoh soal ya? Sekarang ini para wanita banyak sekali para wanita itu berkarir, kan. Setelah menikah kadang-kadang itu lupa untuk dibicarakan. Akhirnya para suami ini, kamu kalau sudah menikah tidak boleh bekerja. Kira-kira ketika dia tidak diperbolehkan untuk bekerja itu, bagaimanakah perasaan dari pasangannya? Maka dari itu keputusan semacam itu jangan diputuskan hanya sepihak. Perlu ngobrol sebelum pernikahan. Maka di fondasi pernikahan itu ada namanya pilar pernikahan. Di antara satu tadi sudah disampaikan zawaj. Zawaj artinya adalah pasangan. Jadi sebuah perkawinan tidak mungkin kalau tidak pasangan. Pasangan itu kan mesti tidak sama. Laki-laki ya dengan perempuan, masa laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kan tidak mungkin. Dan laki-laki perempuan itu punya perbedaan dari segi fisik saja sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Laki-laki mempunyai fisik yang kuat. Ya, yang kuat, yang mungkin pikirannya lebih kuat ya. Terus perempuan itu punya fisik yang lemah lembut, perasa, sangat sensitif ya. Karena dia itu nanti diberikan tugas masing-masing. Seperti laki-laki ya, laki-laki sebagai seorang pemimpin. Maka dalam Al-Qur'an memang disebutkan ya, sudah banyak yang tahu ya, kalau ada pengantin sih dibacakan. Surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya itu. Itu memang Allah memberikan hukum dalam Al-Qur'an itu memang benar, karena memang Allah itu ya sang Kholik yang membuat, jadi tahu makhluknya itu harus bagaimana, tahu. Jadi seorang laki-laki itu pemimpin, meskipun di luar dia sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin di luar, tapi dalam sebuah rumah tangga seorang suami meskipun pendapatannya di bawah dari seorang istri, dia tetap pemimpin. Harus dihargai, harus dihormati sebagai seorang pemimpin. Ya itu tadi Al-Qur'an sudah menyebutkan seperti itu, memang harus dilaksanakan. Dan tadi saya kembali pada zawaj berpasangan. Karena saya ngomong belarahi ngapun masih berkaitan. Iya, terlalu bersemangat. Jadi zawaj ada berpasangan. Kalau dalam Al-Qur'an jadi disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ada seperti sebuah pakaian itu. Kalau ada aib ya saling menutupi, saling melengkapi, karena masing-masing tidak mungkin dia sempurna. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Maka kalau ada kekurangan, pasangannya saling menutupi. Nah, kemudian pilar pernikahan yang kedua adalah mitsaqon ghalidh. Adalah perjanjian yang kokoh. Dari perkawinan itu jangan dibuat main-main. Kalau kita sudah menentukan bahwa ini pasanganku adalah nanti akan saya nikahi, dan beliau adalah yang akan menjadi pasangku berusaha untuk sampai maut memisahkan ya. Itu berarti sudahlah, jangan melihat orang lain.
Memang kalau sebelum orang sebelum menikah itu kayaknya dia cantik ya. Tapi kalau sudah menikah, loh Bin kok Bin kok cantik saya beda itu. Makanya sering kali saya anjurkan ke para pengantin, jaga, tetap dijaga apa ya, terutama keharmonisannya. Iya, dijaga. Lisannya juga dijaga, jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong yang menyakiti. Terus ini penampilannya juga dijaga, penampilannya juga dijaga, sehingga para suami ini sebenarnya bukan untuk memojokkan istri, tapi itu untuk kepentingan juga para wanita. Yang sering terjadi. Kepentingan untuk wanita juga. Kalau seperti itu, insya Allah para suami juga akan di kantor ketemunya wanita cantik, di rumah dasteran. Dasteran itu enak loh. Oh, iya. Makanya nggak tahu dapur ya Bu ya. Nggak semua laki-laki nggak suka dasteran. Iya. Kalau Bu Umu ini malah tapi dasteran malah enak kan ya, malah disuruh. Kadang nggak semua laki-laki yang nggak doyan seneng lihat istrinya pakai daster, ada yang pakaian seksi, daster seksi juga banyak. Daster yang baru ya, maksudnya. Ini intermezzo ya. Memang daster lamit paling enak. Yang nomor 3 adalah muasyarah bil ma'ruf. Ini teman-teman saya semua sudah hafal. Jadi pergaulan dengan bermartabat. Pergaulilah pasanganmu dengan bermartabat. Karena kita ini manusia, bukan hewan. Jangan diperlakukan seperti hewan. Ya berdoalah ketika panjenengan melakukan hubungan suami istri. Jangan karena seneng lali, mantenanya harus lali. ya perlakuan dengan martabat. Ini kita manusia punya martabat, diberi Allah kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Maka ketika mau berhubungan suami istri, Islam sudah mengajarkan. Luar biasa ajaran agama Islam itu. Saya kadang-kadang, Masya Allah, memang agama Islam itu luar biasa. Allah memberikan tuntunan lewat Rasulullah SAW itu sangat lengkap, sampai orang mau hubungan suami istri pun ada doanya. Jangan hafal ya Mas ya. Iya, sudah menikah sudah ada adabnya. Ada adabnya juga. Nah, ini untuk apa? Juga untuk kepentingan nanti kalau andai kata diberikan keturunan dengan doa, dengan diawali dengan basmalah, dengan doa seperti halnya dengan air minum. Ini kan sudah diteliti, orang Jepang meneliti, kalau air minum diumpat-umpat sama air minum yang dikasih doa itu akan beda. Makanya karena orang-orang kalau anaknya panas itu, coba bacakan Fatihah saja, kemudian diusap-usap, ternyata itu ada hasilnya dan itu betul. Mungkin Al-Quran itu termasuk obat juga. Loh kok ngambrak ya? Ya seperti itulah ajaran agama. Jadi kalau pergaulilah suami istri dengan bermartabat. Ya termasuk itu. Biar tidak menghindari KDRT. Kan ada ya. Saya pernah pernah ada salah seorang yang kena KDRT. Kalau mau berhubungan suami istri itu istrinya disakiti. Pokoknya dipukul, setelah itu dia merasa bersalah, mohon maaf, kemudian menggaul. Kalau tidak seperti itu, dia tidak merasa puas. Bisa dikatakan sebagai kelainan gitu. Ya itu bisa. Makanya itu kalau seperti itu memang harus ada harus tertentu ke psikolognya kalau seperti itu. Semoga tidak terjadi dengan di sekitar kita, kita berdoa semuanya. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah yang pilar yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah tadi segala sesuatu harus dimusyawarkan berdua. Benar kata Bu Is, jangan orang lain dulu. Jadi jangan dengan orang ketiga. Orang ketiga itu bukan berarti will atau pil loh ya. Orang ketiga bisa termasuk dalam keluarga itu adik, kakak, keluarga atau orang tua sekalipun. Karena kadang kita ini apa yang kita waktu itu tidak suka dengan suami atau istri, kita omongkan, ternyata kemudian panjangan kumpul lagi dengan suami. Lah ini sudah dari pihak orang ketiga tadi sudah merasa melihat suami pasangan jenah itu sudah
ada titik apa ya, negatif ya, negatif, melihat karena cerita panjang tadi akhirnya dia timbul tidak senang, kemudian tidak suka kalau suatu saat dia ada masalah dengan orang tiga yang diceritai itu, nah aib itu akan dikeluarkan. Ya ini yang bahaya. Yang bahaya. Sumber utama adanya KDRT. Iya, kalau orang yang menerima itu orang bijak sih tidak masalah. Tapi kalau orang yang menerima curhatan itu orang yang tidak suka dengan ketenangan kehidupan kita, malah disebarluaskan dari mulut ke mulut. Ojo ngomong-ngomong di sini, ojo ngomong-ngomong. Akhirnya satu kampung tahu semuanya. Nah itu yang merugikan, yang merugikan pasangan. Baik, luar biasa. Itu sudah mencak semua ya. Menjawab semuanya komplit. Baik Bu Is dan juga Bu Liv tadi sudah memaparkan banyak sekali, tapi saya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena kita terbatas waktu, maka nanti jawabnya cukup singkat tapi mengena ke para hadirin yang saat ini sedang menyaksikan obrolan kita. Dan insya Allah obrolan sore ini sangat bermanfaat Bu Liv kali Bu Is. Nah, saya dapat menggarisbawahi bahwasanya KDRT kenapa kok sering terjadi di pasangan muda, ternyata banyak para anak-anak muda ini yang kurang edukasi. Nanti nggih Bu Liv kurang edukasi, kurang adanya pengetahuan makna dari pernikahan yang sebenarnya itu seperti apa, nonton. Seperti yang saya tanyakan tadi. Nah, ini kayaknya tadi belum terjawab. Berarti ada nggih Bu Liv konselor khusus pernikahan. Nah, mungkin teman-teman atau warga Nadine yang para remaja khususnya generasi NU ini agar terselamatkan nonton Bu Is kalau Bu Liv. Jadi sebelum menikah kita sharing dulu nih. Nah, sharingnya ke siapa? Apakah mungkin dari Kemenak itu ada yang namanya penyuluh atau ada yang namanya konselor nonton Mungkin siapa yang menjawab duluan? Bu Is apa? Saya dulu ya. Bentar ya. Jadi Bu Is yang banyak. Saya sedikit aja. Kalau di Kemenak itu ada yang namanya bimbingan perkawinan. Perkawinan. Nah, itu kadang kalau DIPA ya itu ya, programnya Kemenak maksudnya. Program Kemenak itu cuma per kecamatan itu cuma ada 3 sampai 5 kali. Enggak semua calon pengantin. Jadi kalau masa-masa pandemi ini memang kita enggak banyak. Cuma 15 pasang. Nah, di situ ada semacam diberikan ilmu selama 2 hari. Jadi kayak diberikan pelajaran kehidupan sebelum menikah gitu. Nah, masalah-masalah menghadapi problematika rumah tangga, termasuk pergerakan rumah tangga itu kan tidak statis. Kalau melihat wajahnya saja tapi dinamis ya. Kalau foto dilihat itu masih pun tahun 90 sampai tahun sekian tetap kalau seperti sama itu. Tetap sama ya. Tapi kalau kita manusia ini kan, terus saya juga dulu tidak seperti ini. Cantik, sekarang juga masih cantik. Kan seperti itu ya. Itu bergerak dinamis. Itu sebelumnya ya dia harus diberikan pengertian kepada calon pengantin. Berarti tidak semua ya Bu, hanya tidak semua. Makanya ada harus khusus. Kemudian kita sikapi untuk kami yang fasilitator. Kami ini fasilitator karena pernah mengikuti bimbingan. Perkawinan. Yes. Jadi memberikan bimbingan perkawinan itu dilakukan oleh seorang fasilitator yang sudah terbimbing. Terus kami juga ada sekumpulan ini kelompok penyuluh keluarga sakinah, dan kami bertiga ini termasuk koordinator dari bidang keluarga sakinah. Dan tiap-tiap KUA kami mengadakan bimbingan untuk jatin sebelum rafa atau sesudah rafa. Jadi cuma sedikit. Kalau tadi binaan di Kemenak itu memang selama 2 hari. Tapi kalau di KUA itu barangkali ya kita sekedar untuk konsultasi, dan nanti itu bisa panjenengan semua yang barangkali mengalami masalah-masalah apapun itu bisa konsultasi ke kita atau bisa ke ini ada yang namanya BP4 juga ya. Teman-teman bisa disambung. Mungkin disambung kali. Oke, ya Mas Hanif, memang di Kementerian Agama ini hampir di tiap kecamatan itu memang ada penyuluh agama, dan di tiap kecamatan itu penyuluh agama ada yang khusus menangani masalah keluarga sakinah, ada penyuluh agama bidang keluarga sakinah. Ini sebenarnya memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di kecamatan itu kalau misalnya ada problem keluarga, ada hal yang berkaitan dengan rumah tangga,
sebenarnya bisa manfaatkan untuk konsultasi di KUA. Itu gratis. Jadi ada insya Allah itu pun bersifat amanah. Bisa menjaga rahasia. Iya. Ini kalau di kecamatan KUA, di NU sendiri Mas Hanif, di PCNU Kabupaten Ini yang paling penting nih untuk warga Nadine ya, di PCNU ini melalui lembaga LKKNU, kami juga alhamdulillah oleh Yai diberi satu ruangan khusus untuk LKK, yang itu juga kami fungsikan sebagai ruangan konsultasi. Jadi semua masyarakat Nahdliyin monggo kalau ada masalah problem rumah tangga yang sifatnya misalnya nggak bisa disampaikan kepada orang lain. Bisa. Ini kami sementara Mas Hanif karena keterbatasan waktu tenaga hanya buka hari Sabtu Mas Hanif. Sementara hari Sabtu. Sementara hanya seminggu sekali saja Sabtu mulai dari pagi sampai jam 2 siang. Itu insya Allah kami ada juga tenaga psikolog. Ya, ada juga kami dari kami sendiri dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama. Kami tidak hanya sekedar sebagai konselor, kami juga melakukan advokasi atas pasangan-pasangan suami istri yang memang ada problem rumah tangga. Termasuk KDRT. Nah, KDRT ini tadi saya tambahkan Mas Andi, KDRT ini jangan dinilai hanya berupa sikap yang kemudian melakukan pemukulan, tidak. Tapi pernikahan dini, pernikahan anak itu sebenarnya juga masuk kategori KDRT loh Mas, yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Jadi belum dipaksa, cukup, dipaksa sehingga kemudian banyak munculan nikah-nikah yang akhirnya terpaksa belum mampu secara fisik maupun psikisnya. Dan juga ngapunten Mas Hanif, ini yang super banyak Mojokerto ini. Kabupaten Mojokerto ini data status kawin tidak tercatat Mas Hanif. Nah, data tidak tercatat itu luar biasa besar. Kemarin kami dapat data dari Dukcapil, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto itu ratusan ribu. Kami kaget sebenarnya saat menerima data ini, lalu kami konfirmasi ke pihak Dukcapil, ternyata memang ini karena by system aplikasi di Dukcapil itu memang saat ini setiap warga yang mau minta penerbitan KK harus melampirkan buku nikah. Ada juga kasus ini yang tidak melampirkan buku nikah karena status dipecah kakak yang mengajukan orang tuanya, yang kakak orang tuanya yang masih satu dari orang tuanya ini, kemudian saat anaknya sudah nikah mau pecah kakak kan, ini anaknya melampirkan buku nikahnya tapi orang tuanya nggak dilampirkan. Akhirnya karena by system tadi status kawin orang tuanya tercatat tidak. Nah, memang itu jawaban dari Dukcapil. Tapi sebenarnya ternyata masih banyak kasus-kasus pernikahan tidak tercatat ini karena ngapunten. Ada memang beberapa masyarakat kita yang kurang paham atau kesadaran hukumnya, banyak pernikahan istilahnya ya di bawah tangan yang dilakukan secara poligami terselubung. Mas Hanif. Karena ini kami ini sudah ini insya Allah angkatan terakhir Mas Hanif. Angkatan terakhir LKK membuka program isbat nikah. Ternyata dengan data jumlah masyarakat yang status kawinnya tak tercatat begitu besar, tapi perbedaannya sedikit. Karena ternyata ini berarti mereka nggak berani ikut daftar sudah ibaratnya tereliminasi. Karena status untuk bisa atau boleh mengajukan isbat nikah itu adalah satu, mereka yang nikah di depan PPN tapi tidak tercatat. Ini mungkin menikah yang nikah sebelum tahun 74 Mas Hanif, yang dahulu itu ada juga. Ya, yang kedua ini mereka yang memang nikah sudah sesuai syarat rukun menurut Islam dan tidak dihadiri PPN. Nah, tambahan yang paling penting, poin pentingnya, saat menikah dia bukan pasangan orang lain. Nah, jadi ini mereka banyak yang sebenarnya pengen ikut tapi terkendala ini. Nah, ini yang pernikahan yang seperti ini
ini termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga termasuk pemicu pernikahan tak tercatat, ini pemicu timbulnya kekerasan dalam. Karena apa? Tidak terlindunginya hak-hak istri dan anak. Seperti yang dikatakan Bu Liv tadi, niatnya sudah salah. Nah, orang nikah kan tujuannya ingin kedamaian. Kedamaian, ibadah. Kenapa mesti harus sembunyi-sembunyi lah? Luar biasa. Yang sudah saya datangkan pada kesempatan sore hari ini, beliau ini sangat berpengalaman di bidang keluarga. Apalagi Bu Is tadi adalah salah satu anggota dari LKKNU Kabupaten Mojokerto. Berarti tidak masalah Bu, kita melibatkan orang ketiga asalkan ini adalah sifatnya sebagai seorang konselor. Boleh. Karena di Al-Qur'an tadi Mas Hanif ada ini apa? Wa in khiftum shiqaqa baina fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau dari istri ada masalah bisa cari orang siapa yang jadi orang ketiga untuk menjadi solutif atas kasusnya. Boleh. Yang tentunya ahli di bidangnya yang bisa memberikan solusi. Alhamdulillah warga nanti dimanapun berada, mudah-mudahan perbincangan pada sore hari ini mampu membuka hati dan pikiran kita, memahami tidak mudah mendefinisikan apa sih yang namanya KDRT itu, dan tidak semua kekerasan dalam rumah tangga ini bisa kita kategorikan sebagai KDRT karena ada tingkatan-tingkatannya, ngenten nggih Bu Liv nggih dan Bu Is. Tidak semua kekerasan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan ini bisa dikatakan sebagai KDRT. Mudah-mudahan kita lebih bijak dalam mengarungi rumah tangga. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Bu Is dan juga Bu Liv. Kita hidup di era milenial di mana semua yang kita lakukan ini bisa terakses oleh media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya. Mungkin Bu Liv dan juga Bu Is ada tips untuk menghindari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini. Kira-kira pasangan muda ini harus seperti apa? Apakah dikit-dikit harus posting? Apakah tidak sama sekali? Justru kalau bagi saya ini juga sangat berbahaya ketika seorang pasangan ini sama sekali tidak berani mengungkapkan apa yang dirasa, seperti yang dijelaskan Bu Liv sama Bu Is tadi. Disakiti seperti apapun, saya harus bertahan, saya nggak boleh ngomong gitu. Itu juga berbahaya kalau menurut saya. Jadi lebih bijaknya seperti apa? Mungkin dari Bu Liv dulu. Saya juga tidak setuju kalau wanita terlalu diam saja, disakiti, terus dipukul sampai membahayakan dirinya, sampai membahayakan nyawanya, kemudian diam saja. Itu saya juga tidak setuju. Bahkan ya memang harus kita tolong orang-orang seperti itu. Kalau makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Maksudnya boleh melakukan cerai itu, karena kalau memang sudah mentok, ya. Kalau mentok sudah tidak ada solusi yang terakhir, ya paling terakhir ya itu. Kalau seperti kejadian kekerasan yang itu luar biasa, sudah duduk masuk, ada yang orang ketika memberikan solusi ternyata masih seperti itu lagi, sehingga dia mengalami sampai membahayakan nyawanya, sampai matanya. Saya pernah juga menemui seperti itu, sampai matanya sampai juling gitu. Kalau sudah seperti itu memang ya sudah tidak ada toleran lagi. Ya. Makanya ya sebelum tadi kan sudah dari awal sebenarnya sudah saya sampaikan dari awal, luruskan niat. Dan tadi termasuk 4 pilar pernikahan. 4 pilar pernikahan itu kalau dilaksanakan dua-duanya, termasuk yang musyawarah. Kenapa sih kok panjang mengalami seperti ini? Kenapa sih misalnya kalau tiba-tiba suami datang, istri kok tidak merasa tidak bersalah, kok istri tiba-tiba diam, gak mau bicara, seperti marah atau kenapa sih? Ternyata dia mau menstruasi. Makanya itu harus diketahui seorang pasangan harus ketahui kenapa sih sang istri kok tiba-tiba marah. Padahal saya merasa saya tidak salah. Maka kadang-kadang saya dengan teman-teman saya ya, seusia yang ketika waktu itu usia masih 40-an, masih menstruasi gitu. Itu kalau misalnya kalau 2 hari atau 1 minggu sebelum menstruasi itu mesti ngomong sama suami, Mas, saya nanti mau menstruasi ya, kalau nanti saya marah jangan kaget ya. Jadi diberitahu. Jadi sebelumnya kalau tanggal tua
saya kadang gitu ya. Punya uang. Ya, seperti itulah. Jadi dia dia itu memahami. Kalau ini hari-hari ini mau menstruasi. Wanita itu memang Allah ciptakan seperti itu. Ada indahnya, tapi ada juga memang para laki harus belajar juga, ngaten. Para perempuan juga seperti sama. Ngaten. Jadi tetap meluruskan niat, dan 4 pilar pernikahan itu tetap harus dijaga mulai awal pernikahan sampai insya Allah sampai usia kita menikah. Itu juga masalah tidak ada masalah, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah saja agar tidak menjadi masalah gitu. Mengurangi dampak negatif dari media sosial nih. Setiap kali kita mengutarakan kekurangan dari pasangan kita, juga akan disimak oleh pihak-pihak lain yang menginginkan kita. Iya, betul. Kalau dari segi Bu Is, terkait media sosial juga. Ini memang banyak terjadi di pasangan-pasangan muda terkait masalah penggunaan medsos ya Mas Nandi. Sampai cemburu kadang-kadang. Ya, jadi ketika ada terjadi konflik atau perselisihan pada pasangannya, dia bikin status kegalauan hatinya, misalnya dia tidak romantis seperti dulu. Seperti itu, dia sudah tidak sayang lagi atau apa, perasaannya itu dia ungkapkan di status WhatsApp, di status Facebook, di Twitter, Instagram, yang pada itu termasuk dia komunikasi dalam bentuk bahasa verbal, Mas. Itu dibaca, jangan dikira itu kemudian tidak berdampak untuk dirinya. Itu seperti doa. Ketika ada banyak semakin yang baca, itu seperti itu kembali kepada dirinya yang bikin status. Semakin dia sering mengungkapkan di medsos, berarti semakin banyak orang mendoakan untuk dia semakin tambah galau. Jadi kalau posting, pilih yang postingan bikin orang senang saja. Lah kalau misalnya posting kegalauan hatinya, kemana ini saya kegalauan hatinya? Tadi misal bukan berarti diam itu terus dia sombong diri, ndak boleh. Tadi kalau dia memang sudah nggak kuat dicurhatkan sama pasangan, nggak ada jalan solusinya, kemudian dia butuh, boleh, tapi hati-hati. Sekali lagi, kalau dia mau cari curhat itu ke seseorang yang amanah itu loh, yang amanah ini. Nah, andaikan dia kemudian ini pun masih belum dapat solusi, itu tadi sebagai seorang santri jangan lupa ajaran Yai kita, gelar sajadahnya, curhatkan ke sana, yang maha tahu solusinya, lebih tahu solusi terbaik untuk dirimu. Ini yang harus difahami oleh pasangan-pasangan muda. Jadi ketika ada konflik, maka jangan mudah menguploadnya di media sosial, karena itu sama juga mendoakan dirinya tambah menjadi semakin galau. Semakin banyak yang baca, semakin banyak pula yang doakan. Itu kembalikan dirinya sendiri. Menjadi salah satu faktor KDRT juga nih. Itu kan termasuk tadi pemicu juga. Ada yang mungkin suaminya nggak seberapa mengerti masalah medsos, yang istrinya ini setiap hari update status, yang update pun ini masalah peristiwa rumah tangganya. Ada banyak juga kasus-kasus seperti ini, Mas. Jadi ya pandai-pandailah bermedsos ya. Terima kasih Bu Is, Bu Liv sudah hadir di TVNU Mojokerto pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Mungkin terakhir nanti ada pesan-pesan dari Bu Is dan juga Bu Liv, mungkin singkat terkait dengan waspada KDRT. Nah, di dalam sebuah keluarga, mungkin tips untuk menghindari hal itu. Sebelum saya nanti berpamitan kepada penonton setia TVNU pada kesempatan sore hari ini. Mungkin dari saya dulu apa boleh? Wis dulu enggak apa-apa. Gini aja. Jadi kekerasan itu, Mas Hanif, apapun bentuknya ditentang oleh Islam. Terkait itu kemudian kekerasan itu muncul dalam sebuah kehidupan rumah tangga, memang ini difahami menjadi sebuah, karena tidak semua kekerasan itu sebenarnya dibenarkan atau salah, tidak. Bisa jadi mungkin seorang suami yang bermaksud mengingatkan istrinya, mungkin yang karena kewajiban sholatnya tidak suami karena berkewajiban mengingatkan istri dan anaknya. Harus difahami bahwa mungkin tidak semua bentuk-bentuk sikap yang mungkin dipandang ini berpengaruh dengan tingkat
tingkat pemahaman si yang bersangkutan suami istri ini masalah ilmu rumah tangga. Jadi pun masalah pemahaman tentang agama, Mas Hanif, intinya ke sana. Jadi semakin tinggi ilmu suami istrinya, insya Allah bentuk konflik yang terjadi di rumah tangga itu tidak kemudian dipandang sebagai sebuah kekerasan, tapi itu justru menjadi sebuah ujian, menjadi sarana dia untuk lebih mendekat lagi sama Allah. Ya, kalau orang berilmu seperti itu. Makanya tadi disampaikan orang mau nikah itu harus punya bekal, biar nanti kehidupannya apapun gelombang yang menghantam, ya Allah bahteranya akan selamat. Amin. Jadi harus punya ilmu. Terima kasih Bu Is dari Bu Liv. Kalau tadi sudah panjang ya saya sampaikan. Kalau menurut saya satu, harus introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya, tidak banyak. Jadi introspeksi diri, kemudian komunikasi yang komunikasi. Baik. Yang terakhir tetap berdoa pada Allah SWT. Nah, itu saja dari 3 macam. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah dapat saya simpulkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga ini kembali dari pemahaman kita. Dari mana tingkatan kekerasan itu. Ada juga kekerasan yang bisa digunakan untuk mengingatkan satu sama lain, tapi ingat di dalam Islam Allah tidak menghendaki adanya kekerasan. Mudah-mudahan para warga Nadin dimanapun berada bisa mengambil hikmah perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini, pahami benar tujuan dan niatan kita dalam menikah, sehingga dengan niatan yang tulus ikhlas itu karena Allah akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya Rekan Hanif Muhammad Bisri mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih ke Bu Is dan juga Bu Liv. Dan kita jumpa kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk seluruh warga Nadin like, komen, dan subscribe TV NU Kabupaten Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.